Nah, kemudian pengembangan dari push button atau saklar ini itu nanti kita akan mengenal istilah keypad. Dari keypad ini kemudian kalian mungkin akan mengenal istilah keyboard kalau di laptop ya. Dasarnya keypad apa? Tombol atau saklar. Gitu kan. Keypad itu apa? Modelnya kayak tadi, dot matrix kayak gini, tapi dalam bentuk tombol. Jadi modelnya adalah bukan LED tapi tombol. Jadi tombolnya gini. Misalkan saya punya keypad ya, keypad ukuran 3 kali 3, berarti ada 3 baris, ada 3 kolom. Ya, kalau 3 baris 3 kolom berarti saya punya saklar kayak gini. Ya, ini bukan LED ya, tapi saklar ya. Nah, kemudian ini terhubung secara paralel nih ke bawah. Ini juga terhubung antara saklar yang satu dengan saklar yang lain di sini secara baris juga terhubung. Gitu. Ya, ini kakinya, ini juga kaki ke mikro. Biasanya gini. Ya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, ya kasusnya seperti ini, berarti salah 3 dari 6 kaki ini harus jadi input, salah 3-nya lagi jadi output. Ya, misalkan di sini, ini saya set jadi input. Oh, sorry, saya jadi output aja. Saya set jadi output, yang bawah ini yang saya jadikan input ya, supaya nggak bingung. Artinya apa? Output itu berarti nanti akan ada tegangan yang mengalir ke sana. Ya. Tegangan yang mengalir ke sana yang kemudian nanti dilewatkan oleh saklar yang ditekan akan menjadi inputan bagi mikroprosesor. Ya, prinsipnya begitu. Nah, outputnya ini biasanya gantian nih nyalanya. Setelah atas, turun ke bawah, balik lagi ke atas. Kenapa nggak sama bareng-bareng? Kalau bareng-bareng nanti jadi masalah. Kalau bareng-bareng misalkan nih, tiga-tiganya ini saya kasih output bareng ya. Saya kasih output bareng. Nah, kemudian saya neken saklar yang ini nih. Saya neken saklar yang ini. Maka yang terbaca satu jalur ini saya terbaca semua. Satu jalurnya ini akan terbaca semua. Nah, efeknya apa ya? Misalkan ini angka 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita nggak tahu ini sebenarnya yang kita karena ini tiga-tiganya menjadi input semua, kita nggak tahu nih mana yang ditekan. Apakah 2, apakah 5, apakah 8. Kenapa? Karena outputnya nyala semua di sini. Outputnya ngasih tegangan semua di sini. Gitu kan? Sehingga ketika saya tekan di salah satu saklar, maka otomatis semuanya tersambung. Sehingga kita nggak tahu nih, ini yang ditekan 5, 2, atau 8. Makanya kalau di keypad biasanya nyalanya gantian. Ini namanya scanning sebenarnya. Kalau proses proses menyalakan memberikan output secara geser 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 ini kalau istilahnya yang saya tahu scanning ya. Delete juga sama tadi. Delete mana tadi ya? Nah, yang LED ini LED matrix. Ini juga perpindahan seperti ini yang disebut dengan scanning. Nah, makanya kalau dengan scanning gitu kan, ketika bagian atas yang diberi output ya, saya neken angka 5, ya dia nggak akan ngasih input. Kenapa? Karena outputnya baru di angka 2. Nanti yang kebacanya malah 2. Gitu ya. Jadi ini keypad. Nah, keypad ini yang kemudian dikembangkan jadi keyboard yang kayak di laptop sekarang. Ya. Jadi sebenarnya keyboard ini juga dia punya clock untuk scanning gitu ya. Tapi waktunya cepat. Jadi ketika kita ngetik ya kita nggak akan terasa bahwa berbeda huruf gitu. Ya. Jadi prinsipnya ada input, ada output. Outputnya untuk memberikan tegangan. Kenapa perlu dikasih tegangan gitu ya? Karena tadi di sini itu
adalah VCC atau ground. VCC atau ground ini bisa kita ganti dengan sebuah tegangan yang dikeluarkan oleh mikroprosesor atau mikrokontroller, sehingga dia menjadi output karena dia dikeluarkan oleh mikroprosesor. Kemudian untuk membacanya baru kita menggunakan inputnya. Inputnya mana nih yang terbaca? Gitu ya. Prinsipnya itu sebenarnya, gitu ya. Terkait dengan input dan output digital. Sederhana, tapi kalau konsepnya belum kena, ya mungkin akan menjadi rumit. Yang kita tahu kan itu. Kalau input sensor gimana? Input sensor itu lebih arahnya ini bukan digital ya. Ini bukan digital. Kalau saya tahu ya. Sensor itu lebih arahnya ke analog. Ya. Jadi semua sensor itu pasti awalnya berasal dari analog. Jadi belum tentu dia hanya menghasilkan 1 dan 0. Kalau cuma hasilnya 1 dan 0, biasanya ditambahkan dengan rangkaian yang namanya komparator. Komparator itu yang nanti membandingkan, kalian sudah belajar elektronika belum ya? Elektronika 2. Sudah belajar belum elektronika 2? Pada kemana ini? Elektronika 1. Belum, Pak. Oh, baru elektronika 1 ya. Iya. Ya, nanti kalau kalian belajar elektronika 2, ada yang namanya komparator, ada yang namanya op-amp. Op-amp. Saya nggak tahu ini harusnya di elektronika 1 atau 2, tapi harusnya 2 sih. Bentuknya segitiga gini. Ada tanda plus, ada tanda min. Ya. Ini input, ini input. Nah, op-amp ini salah satunya bisa dipakai untuk komparator. Komparator nanti kita punya set point di sini. Satu nilai, misalkan saya kasih nilainya adalah misalkan sensor suhu ya, kita bicara sensor suhu di sini. Misalkan saya kasih set batasnya 25 derajat gitu ya, dengan settingan menggunakan rangkaian misalkan. Kemudian di sini ada sensor baca gitu ya. Kalau sensor suhunya lebih dari 25, maka dia akan ngasih logic 1. Kalau kurang dari 25, dia akan menghasilkan logic 0. Nah, itu kita bisa menggunakan sensor sebagai input digital dengan menggunakan rangkaian yang namanya komparator ini. Ya, tapi sebenarnya sensor apapun jenisnya, itu sebenarnya arahnya adalah analog. Kenapa sensor analog? Karena ya sensor itu kan dia membaca kondisi lingkungan yang ada di dunia nyata ya. Saya bilang dunia nyata ya, bukan dunia maya. Dunia nyata artinya misalkan suhu. Misalkan suhu mau dibaca sensor. Suhu itu dia besaran fisis. Ya, besaran fisik, besaran fisis. Yang mana dia setiap satuan waktu nilainya pasti akan selalu berubah. Demikian juga besaran yang lain, misalkan kelembapan, misalkan intensitas cahaya, misalkan apalagi yang bisa disensing biasanya apa? Kecepatan, perubahan sudut. Itu dalam setiap satuan waktu itu pasti punya nilai yang berbeda-beda. Jadi sensor itu bukan termasuk input digital. Sensor itu termasuk input, tetapi tidak bisa dikategorikan sebagai input digital. Ya. Karena dia tidak bisa langsung menghasilkan 0 dan 1. Kalau ada sebuah sensor yang bisa menghasilkan 0 dan 1, itu biasanya ada rangkaian tambahan, misalkan menggunakan komparator. Tapi pada prinsipnya sensor itu menghasilkannya bukan 0 dan 1, tetapi dalam bentuk tegangan yang merepresentasikan nilai tersebut. Misalkan suhu 50, tegangannya 5 volt. Suhu 30, 3 volt. Suhu 10 derajat, 1 volt gitu ya. Jadi dia punya referensi tegangan setiap beda-beda. Ketika kita tahu bahwa itu outputnya menjadi digital, biasanya ada rangkaian tambahan. Jadi
sensornya sendiri itu pasti analog. Rangkaian tambahannya yang membuat dia menjadi digital. Itu ya.